13 tahun pelatihan di pegunungan. Hari ini, aku, Qin Wuyang, akan menembus tingkat guru surgawi, mendarat di darat peri. Menguasai. Muridku, engkau tak terkalahkan. Saatnya menuruni gunung. 13 tahun yang lalu, Anda mengalami cedera serius dan sekarang gadis yang menyelamatkanmu tidak mencintaimu. Hanya menikahi dia. Singkirkan debunya. Anda bisa digolongkan di antara para abadi. Xia Sweting. Xia Sweting, kamu tidak bisa lari. Ah, jadi itu dia? Ah, tolong aku. Dasar bocah nakal, aku sarankan kau jangan ikut campur urusanmu dan pergi saja. Apakah dia gadis yang menyelamatkan saya 13 tahun lalu? Ah, bajingan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Saya adalah Presiden Xia Group. Mengapa kau bersama pria yang tidak diketahui asal-usulnya? Sesuatu telah terjadi. Nak, kamu jelas-jelas kehilangan kendali setelah minum. Oke, mengapa kamu masih menyalahkanku? UPS? Kasihanilah aku karena tetap berpegang teguh pada hal itu selama 21 tahun. Kerugian besar. Berpakaianlah. Pergi dari sini. Ya. Ya. Bukankah dia gadis yang kucari? Memutar wajah lebih cepat daripada membalik buku. Oke. Oke. Darurat gadis Jianghu. Bisakah saya meminjam uang? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini? Aku sudah punya tubuhku, tapi aku masih menginginkan uang. Mengapa kau masih ingin merusakku? Jika kamu ingin mengatakannya, saya tidak akan meminjam uang untuk saat ini, tapi demi kamu dan aku. Mohon diingatkan. Matamu berwarna biru. Tidak bagus. Akan ada bencana yang tidak dapat diprediksi dalam waktu dekat. Bajingan kau, Kamu tidak memakai bra. Tidak semua keluargamu membawanya. Gadis. Bukankah seharusnya fokus Anda tertuju pada bencana yang tidak disengaja? Bra ini bukan bra itu. Guru surgawi ini bagaikan dewa. Sama sekali tidak mungkin salah. Guru surgawi. Bajingan ini serakah dan penuh nafsu sejak usia muda. Pria mesum tak tahu malu yang khas. Bagaimana mungkin dia adalah seorang guru surgawi misterius yang maha kuasa? Akhir-akhir ini kamu sedang kurang beruntung. Karir dan hubungan asmara tidak berjalan dengan baik. Tapi begitu. Gadis. Saya punya cara untuk membantu Anda melakukan transfer. Mengatasi bencana yang tidak perlu. Bagaimana? Inilah sang guru surgawi sendiri. Simbol bantuan bencana yang digambar. Momen-momen kritis pasti akan membantu Anda meredakan bencana yang tidak diinginkan. Hanya. Ini. Jangan sampai aku tahu kau berbohong padaku. Bekerja. 3 sudah cukup. Hanya saja, hal ini sangat bersifat tak terlihat. Harus memeriksa di kamar mandi. Kamu tidak serakah. Nak, kau yang memaksa tuan kecil untuk melakukan ini. Hari ini, uang 300 yuan akan dipinjam oleh tuan muda. Hal itu akan membuahkan hasil di masa depan. Bajingan, bajingan, bajingan.
Meskipun Xia Sueting itu seksi, penampilannya luar biasa, namun pada akhirnya dia. Ini bukan gadis yang selama ini kurindukan selama lebih dari 10 tahun. Cepatlah dan akhirnya temukan desa ini. Apakah kita saling kenal? Berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia untukku. Perempuan jalang ini terlalu kejam. Kaki bagian depan saya tiba-tiba lepas kendali. Kaki belakang dipanggil untuk membunuh. Sang guru pernah berkata kepadaku bahwa orang-orang di bawah gunung itu jahat. Saya bisa mengerti. Datanglah dan bunuh aku. Sungguh tak termaafkan. Berhenti berpura-pura. Apa yang kamu lakukan semalam? Bunuh dia untukku. Katakanlah jika wanita itu mengutusmu untuk berurusan dengan sang tuan. Gadis yang mana? Gadis yang mana? Menjemput. Oke, saya mengerti. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan malam. Nama ibumu adalah Saudari Yuan. Mengatakan, apakah Xia Sueting yang mengutusmu untuk berurusan denganku? Dan saya bilang tidak. Xia Sueting memerintahkanku untuk menjadi Xia Yuanyuan. Xia Yuanyuan. Xia Yuanyuan adalah saudara perempuan Xia Sueting untuk mengambil alih kendali grup Xia. Izinkan saya memberi Xia Sueting afrodisiak tadi malam. Aku tidak menyangka akan dimanfaatkan olehmu. Ah, saya mengerti. Kau bilang kau akan datang kepadaku setelah sembuh. Namun 13 tahun telah berlalu. Kamu ada di mana? Menunggu kedatangan Anda. Aku telah mencarimu selama 13 tahun. Tetapi, datang. Tuan Xia tidak baik. Sekarang media-media besar memberitakan berita negatif tentangmu. Xia Sueting, Presiden Xia Group, diduga melakukan kecurangan di sebuah klub malam. Kehidupan pribadi Xia Sueting penuh kekacauan, dan seorang pria asing menghampirinya di sebuah klub malam. Saham Xia S Group mungkin akan anjlok lagi. Saya difoto secara diam-diam tadi malam. Tuan Xia, jangan tanya soal tadi malam. Ini mendesak. Cepat temukan orang ini untukku. Jika kita ditemukan oleh musuh kita, itu masalah besar. Tuan Xia, siapa namanya? Aku akan mencarinya sekarang. Aku tidak tahu. Mohon periksa informasi check-in saya tadi malam. Coba lihat saja registrasi perumahannya. Oke, saya akan melakukannya sekarang juga. Ramalan tidak diperbolehkan, tidak ada uang. Anda adalah Qin Wuyang. Tuan Xia, ketika saya menemukannya kemarin, dia sedang mendirikan sebuah kios untuk meramal nasib orang. Apakah Anda salah orang? Benar, itu dia. Bukankah gadis itu hanya seharga 300 yuan? Aku tidak mencarimu untuk 300 yuan. Saya ingin menandatangani perjanjian pernikahan dengan Anda. Pastikan kamu tidak bicara omong kosong saat keluar rumah di masa mendatang. Perjanjian pernikahan. Pernikahan palsu. Hei, ternyata itu pernikahan palsu. Lalu saya merasa lega. Sialan, aku tidak disukainya. Tuan Qin. Perjanjian Anda dengan Tuan Xia kami adalah kontrak pernikahan palsu. Grup Xia kami akan mengumumkan kepada publik. Tunangannya lah yang menghabiskan malam bersama Tuan Xia kemarin. Dengan cara ini, reputasi Bapak Xia dapat terjaga. Hal ini tidak akan memengaruhi Xia grup kami. Tuan Qin, untuk memastikan agar Anda tidak membocorkan kata-kata Anda akan tinggal di Xia Group selama 3 bulan ke depan. Dan Anda tidak diperbolehkan meninggalkan Tuan Xia tanpa izin. Semuanya harus diatur oleh Bapak Xia. Tidak, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Lagi pula, wanita hanya memengaruhi kecepatan saya menghunus pedang. Apakah Zhao Hu sakit? Pada usia berapa kamu masih menghunus pedangmu? Tuan Qin, Anda juga harus mengetahui identitas CEO kami. Xia, apa yang terjadi semalam kepada Bapak Xia dan seluruh grup Xia memiliki dampak yang sangat besar. Saya harap Anda akan memperbaiki kesalahan Anda semalam. Mengapa Anda ingin saya memberikan kompensasi? Xia Suetinglah yang pertama kali mendorongku tadi malam. Saya tetap rugi.
Jelas sekali Xia Sweting mendorongku mundur lebih dulu. Saya tetap rugi. Apa yang pertama kali dilakukan Pak Xia saat mendorongmu mundur? Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Siapa? Saya? Xia Junlong. Kakek, kenapa kau di sini? Situasi di perusahaan sangat kacau. Apakah saya tidak boleh datang? Kakek Xia Sweting biasanya paling menyayangimu. Di seluruh perusahaan ini, aku menyerahkan semuanya padamu, besar maupun kecil. Lihat apa yang telah kau lakukan. Hal ini benar-benar mempermalukan keluarga Xia kami. Sweting telah memimpin perusahaan selama beberapa tahun ini, juga mengorbankan banyak hal. Namun Sweting juga seorang wanita. Ada juga keinginan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Yuan, jangan salahkan Sweting secara membabi buta. Ini juga tidak mudah baginya. Percayalah pada pria yang bersamanya tadi malam. Pasti sangat luar biasa. Oh, bukankah pria dari tadi malam ada di sini? Apakah Anda menganggapnya luar biasa? Ah, apakah ini orangnya? Apa? Kukira dia sedang membersihkan. Lihatlah gambar ini. UPS Sweting. Kamu sangat bodoh. Jika Anda mencari anak orang kaya, putra resmi. Kami berada dalam pernikahan keluarga. Tapi lihat apa yang kamu cari. Hei, bocah nakal. Apa yang sedang kamu lakukan? Guru surgawi. Guru surgawi. Guru surgawi hahaha. Dari mana asal kedua anak laki-laki bau itu, saudari? Hal menjijikan apa yang kamu temukan? Ini benar-benar mempercantik suasana keluarga Xia kami. Lancang. Kakek memukulku. Memukulku sama artinya dengan memukul wajahmu. Cari seseorang untuk membunuhnya untukku. Panggil petugas keamanan untuk membersihkan makhluk kecil ini. Lari. Lari. Jika kamu tidak lari, nanti akan terlambat. Izinkan saya mengklarifikasi satu hal terlebih dahulu. Xia Sweting diberi afrodisiak tadi malam. Situasinya menjadi di luar kendali. Permisi, Sweting dibius. Tunggu sebentar, biarkan dia selesai bicara. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan urusan keluarga Xia Anda. Tapi wanita ini sangat kejam. Itu menjijikan. Dialah yang menyewa seseorang untuk memberikan afrodisiak kepada Xia Sweting. Upaya menjebak Xia Sweting. Dialah yang menyewa seseorang untuk memberikan afrodisia kepada Xia Sweting, berupaya menjebak kakek Xia Sweting. Dia memfitnah saya. Pasti Xia Sweting. Xia Sweting menginstruksikan dia untuk mengatakan itu. Kakek, apakah kakek ingin menegakkan keadilan untukku? Apakah ada bukti untuk apa yang Anda katakan? Saya punya rekaman di sini. Anda bisa mendengarkannya. Xia Yuan adalah saudara perempuan Xia Sweting. Untuk mengambil alih kendali grup Xia, izinkan saya memberi Xia Sweting afrodisiak tadi malam. Dosa. Xia Yuan, kau benar-benar berhati ular dan kalajengking. Sweting telah membayar begitu banyak untuk keluarga Xia. Kau menjebaknya seperti ini. Biarkan keluarga Xia menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Apakah kamu masih manusia? Kepolosan Sweting hancur dengan cara ini. Xia Yunyue, bagaimana mungkin kau melakukan hal sekejam itu? Hai. Sweting bingung dengan kakeknya. Kakek salah paham padamu. Kakek meminta maaf padamu. Kakek jelas-jelas sengaja menjebakku. Bagaimana caranya agar kamu mau meminta maaf padaku? Aduh buyung. Kakek minta maaf. Aku sempat bingung untuk beberapa saat. Baik untuk pembelajaran. Aku mohon padamu. Mohon maafkan saya. Kakek. Untungnya, Qin Wuyang mengatakan yang sebenarnya pada saat kritis. Jika tidak, saya akan menanggung stigma ini seumur hidup saya. Bertahan hidup. Datang. Kendalikan bajingan dari keluarga Xia ini untukku. Segera hubungi polisi. Biarlah dia dihukum oleh hukum. Sweting, bantu aku memohon pada kakekku. Mohon maafkan saya. Aku akan mengampunimu. Lalu siapa yang akan mengganti ketidakbersalahakun? Hai adik kecil. Jangan pergi dulu. Aku harus berterima kasih padamu hari ini. Kaulah yang menghentikan keluarga Xia kami dari melakukan ketidakadilan, baik dan buruk. Bukan apa-apa. Biarawan. Amal. Suka membantu orang lain. Castle Peak tidak berubah. Aliran air hijau. Hadirin sekalian, kita akan menghargainya nanti. Hei bajingan. Berhentilah untukku, kami belum mengetahuinya. Sampah. Saat itu,
Saya mengalami cedera serius dan meninggal dunia. Gadis bernama Xia Sweting yang menyelamatkan saya, memberiku permen. Apakah kenyamanannya? Hal itu memberi saya keberanian untuk bertahan. Selama 13 tahun, aku tidak pernah ingin kehilangan kertas pembungkus permen ini. Xia Sweting, kali ini aku akan menuruni gunung untuk memenuhi komitmen kita. Disayangkan, sekarang aku terjebak dengan seorang gadis yang memiliki nama yang sama denganmu. Di mana aku bisa menemukanmu sekarang? Di mana aku bisa menemukanmu sekarang? Sepertinya kita punya beberapa hal untuk dibicarakan. Masuk ke dalam mobil. Aku bilang kamu belum selesai, kan? Bukankah aku sudah membuktikannya untukmu? Apalagi yang kau inginkan dariku? Ah, hanya karena kamu membantuku membuktikannya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ayo, aku akan mentraktirmu makan besar. Tidak, saya suka membantu. Aduh, rasanya tidak terlalu sakit. Apakah saya tidak boleh pergi? Sangat menyenangkan. Semua kubis yang enak di dunia ini telah diberikan kepada babi. Ya? Siapa yang bisa memberitahu saya di mana aku kalah? Dunia ini sungguh gila. Sekarang sedang tren bagi pria tampan untuk berpasangan dengan wanita yang kurang menarik. Wanita cantik dengan penampilan buruk. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Pernahkah kamu melihat pria tampan? Aku melihatmu sebagai seekor binatang buas. Hei, kenapa kamu memarahi orang saat kamu berbicara? Hei, hei, hei. Kau anjing gila. Untuk apa kau mencariku? Jika kamu ingin memarahiku, marahi saja aku. Gigit aku kalau kamu mau. Apa yang sedang kamu lakukan? Guru sering mengatakan bahwa wanita di kaki gunung itu adalah seekor harimau. Menurutku itu lebih mirip anjing gila. Bagaimana mungkin aku bisa sepemahaman suster senior di gunung itu? Lembut dan penuh perhatian. Hai, mengapa kamu menangis? Jelas sekali kamu memarahiku dan menggigitku lagi. Mengapa kamu menangis? Kemarin saya minum terlalu banyak. Penurunan kesadaran. Tapi mengapa kamu memanfaatkan bahaya yang menimpa orang lain? Kamu adalah binatang buas. Bajingan. Aku baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Tidak ada niat buruk. Jangan kira aku minum terlalu banyak dan aku tidak ingat. Kemarin, kamu jelas-jelas melepas pakaianku duluan. Jika Anda tidak memiliki masalah jantung, lalu mengapa kamu melepas pakaianku? Jika saya mengatakan saya hanya ingin melihat apakah Anda mempercayai saya. Kamu anjing. Kau masih belum mengakui bahwa kau adalah bajingan bau. Aku bilang, kamu terus saja membuat masalah seperti ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untukmu. Aku masih perlu menemukan wanita yang ada di hatiku. Meskipun aku telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, kesalahan pasti akan terjadi. Tapi dia akan memaafkanku. Ungkapkan perselingkuhan itu dengan begitu percaya diri. Bukankah kau menyebut dirimu seorang guru surgawi? Apakah kalian semua para kultivator begitu hina dan cabul? Tak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Hatiku baru saja tergerak. Jika tidak, dengan bakatku, aku pasti sudah berkembang dan menjadi makhluk abadi. Tapi ya, menurutku itu sepadan, karena wanita yang kusuka, yang tercantik di dunia. Wanita yang paling lembut dan baik hati. Jika dia tahu aku sedang dibius, kehilangan kesucian mereka, kamu juga harus memaafkanku. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang pernah kamu khianati? Apa maksudmu? Seperti yang kubilang, aku anak laki-laki sejati. Ya, kurasa kamu lebih cocok jadi pengemudi yang sudah tua. Mengapa demikian? Karena kemampuan mengemudi Anda sangat mahir. Kemampuan mengemudi saya tergolong rata-rata. Saya baru mendapatkan SIM saya 2 tahun lalu ketika saya turun dari gunung. Saya sudah 2 tahun tidak banyak mengendarai mobil. Dasar bajingan, kau tidak mengerti. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh karena Anda memiliki SIM? Maka kamu akan menjadi sopir pribadiku mulai sekarang. Ngomong-ngomong, penuhi perjanjian pernikahan palsu itu. Ngomong-ngomong, penuhi perjanjian pernikahan palsu itu. Nah, itu tidak akan berhasil. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting. Kamu hanya perlu tinggal bersamaku selama 3 bulan. Antarkan saya saja. Saya akan mengatur sisanya. 3 bulan kemudian, pergi kemanapun kamu mau. Perjanjian tersebut secara otomatis diakhiri. Wanita cantik ini, mengapa kau memegangku? Apa yang begitu hebat tentang diriku? Tidak bisakah saya mengubahnya sekarang? Saya akan memberikan Anda posisi manajer umum. 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Apakah ini jenis perawatan yang ada di dunia? Lalu kenapa? Jadilah sopirku. Menandatangani atau tidak menandatangani, seperti kata pepatah, orang kaya sulit rasanya menjadi seorang pria tanpa uang, karena jalannya berwarna merah. Ada banyak tempat untuk mendapatkan uang. Lalu lagi, saya butuh uang untuk menemukan musuh dan menemukan musuh. Baiklah, itu kesepakatan. Tentu saja. Hai, tidak masalah apakah saya punya uang atau tidak. Saya terutama ingin mengendarai mobil Anda. Bukankah rasanya enak? Mobil mana yang dia maksud?
tanda tangani, kamu resmi mulai bekerja besok, dan kamu harus tinggal bersamaku. Apa? Tinggal bersamamu. Oke. Apakah kamu tidak takut aku akan kehilangan kendali lagi? Apa yang kau pikirkan, bro? Begini saja. Rumah kami memiliki total 5 lantai. Masih ada 6 pengawal di lantai Anda. Hei, pengawal itu terbuat dari wol. Sihir guru surgawi ini sangat ampuh. Jika aku benar-benar ingin mendapatkanmu, bahkan 160 pengawal pun tidak ada gunanya. Mereka, kalau begitu, aku akan meneliti dengan saksama kemampuanmu sebagai guru surgawi. Kita lihat saja. Kamu akan lihat. Maksudku, dia punya tubuh yang bagus. Ada apa dengan saudari Lan? Sesuatu yang besar terjadi pada Tuan Xia. Tuan Huo memimpin sekelompok orang masuk ke perusahaan dengan agresif. Dia juga melukai petugas keamanan Huo Zhenyu. Apa yang dia inginkan? Dia melihat berita bahwa kamu menghabiskan malam di hotel bersama orang lain. Anda harus memberikan penjelasan kepadanya. Apa penjelasannya untuk dia? Itu tidak masuk akal. Saudari Lan, tolong bantu saya menstabilkan situasi terlebih dahulu. Aku akan segera ke sana. Ayo, antarkan aku ke perusahaan. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil 2 foto selfie. Pamerkan ini kepada saudara-saudari kita. Kamu tidak bisa disebut orang udik jika kamu memamerkan kekayaanmu. Pergi-pergi. Datang. Pilih salah satu. Bawa saya ke perusahaan. Sialan. Banyak sekali mobil mewah. UPS, ini tidak memiliki model yang bisa saya kendarai. Apakah kamu masih punya Jetta model lama itu? Banyak sekali mobil bagus yang tidak dibuka. Jangan mengendarai mobil rusak ini. Ini aneh. Ini dia. Buka lain kali. Kurangi uangnya dengan sangat lambat. Hump. Mengapa Anda memotong uang saya? Harimau betina berdengung. Tuan Huo, mari kita minum teh dulu. Cepat telepon Xia Sweting untuk datang menemuiku. Hump. Oke. Saya tidak tahu mengapa Tuan Huo datang menemui saya. Xia Sweting, aku ingin menikahimu. Saya menginvestasikan 2 miliar yuan di Xia Group Anda. Tidur dengan pria lain. Jadi mari kita mulai dari sini. Aku tidak pernah secara pribadi setuju untuk menjadi tunanganmu. Dan kedua, Anda bilang 2 miliar, saya belum pernah melihat sepeser pun. Jadi tidak ada hubungan antara kami. Dia tunanganku. Hai, saudaraku yang suka mengintip, apa kabar? Apakah kamu mencari kura-kura ini sebagai tunanganmu? Oh, saya mengerti. Apakah Tuan Huo mencoba menggunakannya tanpa alasan? Tak tahu malu. Anda. Tentu, Anda ingin saya berinvestasi, kan? Datanglah ke Jinse Club untuk membicarakan proyek ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan di sini, aku tidak akan pergi ke tempat lain. Hump. Jangan lupa. Xia Group Andalah yang meminta saya untuk bekerja sama dan berinvestasi. Jika Anda ingin bekerja sama, datanglah ke Jinse Club sebelum tengah hari. Aku akan menunggumu. Tuan Xia, minumlah air dulu. Kamu keluar duluan. Tunggu, beri saya waktu 10 menit. Saudari Lan membantu saya memesan mobil ke Jinse Club. Oh Nona, Huo Zhenyu memiliki motif tersembunyi. Keluarga Xia sangat membutuhkan investasi ini. Aku harus pergi. Di manakah klub asrama Saudari Lan? Tepat di sini. Kirimkan alamatnya ke ponsel saya. Terima kasih. Oke. Tuan Xia, tolong. Mari kita bicara di sini. Hump. Hei, kamu lagi ngapain? Hum. Tuan Huo.
Bisakah kita membicarakan tentang investasi? Nona Sia, jangan terlalu gugup. Minum. Membicarakan apapun akan membuatmu bahagia. Kolaborasi semuanya dinegosiasikan di meja anggur. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Haha. Nona Sia benar-benar pahlawan bagi siswi SMP. Ini. Minum lagi. Tidak, tidak datang. Hahaha. Setelah meminum segelas anggur ini, kita akan resmi memulai. Tuan Huo. Bisakah kita membicarakannya? Berinvestasi di Sai Group senilai 2 miliar. Tuan Huo, pistol ini. Tuan Huo, apa yang ingin Anda lakukan? Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Vagina bau tidak bisa dipanggang. Minum anggur hukuman, kan? Vagina bau. Aku akan mengambil foto yang bagus agar tunanganmu bisa melihatnya dengan jelas. Hahaha. Ya. Ya. Lepaskan sedikit lebih banyak emosi yang meluap-luap. Aduh, kemampuanmu dalam menangkap gambar kamera sangat bagus. Memamerkan gigi. Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar. Datang. Ikat dia. Orang-orangmu telah pingsan karena ulah tuanku. Sekumpulan sampah. Apakah Anda mencari ini? Oke. Pisau yang sangat tajam. Aku tidak tahu apakah aku akan melihatmu saat aku menusuknya. Darah atau aku akan menusukmu. Biarkan aku pergi. Wabah sepertimu masih ingin meneror Sia Sweting. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Beri aku waktu istirahat. Aku. Ugh. Ini mengkhawatirkan. Oke. Saya minum pil penghilang mabuk. Anda bisa bangun. Dan Zuko Shen, ludahkan dan hilangkan udara. Dewa ular Zenglun, transparan dan menyegarkan. Datang. Ceritakan apa yang baru saja kamu lakukan. Aku memberikan anggur beserta kuncinya kepada Sia Sweting untuk diminum, baik dan jujur. Apa tujuan Anda untuk Sia Sweting? Dia terlihat sangat cantik. Haha, aku hanya ingin berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Tak tahu malu. Apakah Sia Sweting tahu bahwa kau adalah makhluk buas seperti itu? Dia tahu. Aku tahu aku datang ke makan malam ini sendirian. Dasar kutu buku. Saya menggunakan taktik untuk membuat saham Sia anjlok. Dia hanya bisa datang dan memohon padaku. Artinya. Apa maksud spesifiknya? Lalu, katakanlah. Qin Wuyang. Apa kabar? Kamu, kau akhirnya bangun. Aku sudah lama menunggumu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Anda. Hei, dasar bajingan. Hati nurani langit dan bumi. Ini pasti karena apa yang bajingan itu lakukan padamu. Aku yang buruk. Aduh. Jangan panik. Saya sudah berhenti. Apa yang terjadi padanya? Oh, aku menampar. Aku tidak menyangka akan begitu menolak. Apakah kamu ingin membawa Huo Zhenyu ke rumah sakit? Dalam kasus kematian, kami akan menuntut. Aku tidak bisa mati. Wanita yang berani menyentuh Qin Wuyangku, dia memang pantas mendapatkannya. Qin Wuyang, kita hanya pura-pura menikah. Itu dihitung. Pergilah, aku ingin melihat cucuku, kakek. Kakek. Sweating, apakah kamu baik-baik saja? Katakan padaku jika ini bukan Magnolia. Aku benar-benar tidak tahu kau telah berkorban begitu banyak untuk keluarga Xia. Anak bodoh. Betapa bingungnya, kakek lebih memilih untuk tidak terlibat dalam urusan ini. Aku ingin kamu aman. Kakek, aku baik-baik saja. Kali ini. Terima kasih kepadanya. Qin. Keluarga Xia kami harus berterima kasih kepada Anda dan berterima kasih banyak. Terima kasih kembali. Tapi kakek. Qin Wuyang mengalahkan Huo Zhenyu. Sepertinya saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Hai. Mungkin keluarga Xia kami sangat beruntung. Jangan terlalu khawatir. Grup Xia Anda melakukan berbagai hal di klub Jinsei saya. Saya harus diberi penjelasan mengenai hal ini. Oh, jadi itu Tuan Xiang? Orang-orang dari grup Xia datang ke gedung klub tempat kamu pergi ke langit. Tentu saja, dia terpaksa melakukannya. Orang-orangmu mengalahkan orang-orang di wilayah kekuasaan Lao Zu. Anda menyebutnya dipaksa pergi. Oh, sweating, UPS. Rasa sakit ini membunuhku. Lihatlah. Lihatlah betapa arogannya kalian, orang-orang dari Xia Group. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan mengenai masalah ini hari ini, saya akan menghubungi media berita untuk mengungkapnya sekarang. Peristiwa hari ini harus dilatar belakangi dengan tema yang berbeda. Ketika waktunya tiba, rumah itu akan roboh. Lao Zi yang melakukan penangkapan ikan dasar memperoleh semua properti Xia. Itu menarik untuk dipikirkan. Tuan Xiang ini, Anda menghubungi media berita. Cepatlah, Pak. Aku sedikit cemas. Siapakah ini? Bukankah dia pengemudi yang datang untuk membuat masalah? HMPH? Bukan masalah besar kalau ada orang yang begitu kebingungan dan berwarna hijau. Grup Xia ini hanya akan mati lebih cepat. Beraninya kau keluar dan berteriak. Orang-orang dari Xia Group Anda terlalu merajalela. Hubungi media berita utama sekarang juga. Biarkan mereka datang dengan cepat. Saya dengar ada berita tentang grup Xia. Oke. Staf Tuan Xiang yang bersalah. Aku meminta maaf padamu. Saya harap Anda memaafkan saya. Meminta maaf saja sudah cukup. HMPH, kalau kau berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Mungkin aku bisa menghemat waktumu. Cukup. Terbanglah ke langit. Chang Yun Xiao, kau sungguh tidak tahu malu. Jangan terlalu memaksa orang lain. Chang Yun Xiao. Saat keluarga Xia kami memiliki pemandangan yang tak terbatas. Kamu masih membawa beban berat di perjalanan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Atau tunduk dan akui kesalahanmu. Atau tunggu sampai media datang dan membongkar kebusukanmu. Oke, saya bersujud dan mengakui kesalahan saya. Tapi tolong buat kesepakatan dengan Tuan Xiang. Jangan berlutut. Anda. Jangan berlutut. Lihat. Kamu hebat sekali. Kebetulan saya merekamnya dengan ponsel saya saat saya menabrak seseorang. Tepat sekali. Biarkan media mempromosikan kemampuan bahasa Inggris saya. Anak bernama Wu Bufan itu mungkin tidak sakit jiwa, kan? Hahaha. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Saya juga merekam video untuk menyimpan sertifikat tersebut. Qin Wuyang, apakah kamu masih berpikir keadaannya belum cukup berantakan? Yah, aku merasa baik-baik saja. Semuanya berada di bawah kendali saya. Oke. Saya tidak menyangka Xia Group memiliki talenta-talenta yang begitu luar biasa. Ya. Masa depan tampak menjanjikan. Haha. Makasih atas pujiannya. Nah, menjadi hebat hanyalah salah satu dari sekian banyak kekuatan saya.
Para sahabat media yang terhormat, sopir dari Sia Group datang ke klub saya. Pukul tamu saya. Rekam juga video untuk berteriak. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Apakah ada hukum kerajaan terkait hal ini? Apakah Anda seorang korban? Tentu saja. Apakah kalian saling membenci? Mengapa dia memukulmu? Tidak ada dendam. Dia hanya memukulku langsung. Aduh. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memukul pria ini? Aku memang tidak menyukainya. Cucu ini pantas dipukuli. Aku memukulnya dengan penuh kebanggaan, teman-teman media. Dia tidak hanya memukul orang, dia juga membuat video untuk Anda tonton. Pria ini sangat arogan. Terima kasih, Pak Shang, atas pengingatnya. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku lupa kalau masih ada video di ponselku. Saudaraku, apakah otakmu agak kaku? Apakah Anda takut karena kurangnya bukti atas kejahatan Anda? Melihat-lihat berdandan. Kurasa itu karena IQ-nya jatuh ke jurang dan tidak muncul kembali. Pria ini benar-benar bodoh. Beraninya kau menunjukkan video pemukulan itu kepada wartawan. Oh, ini karena saya rasa keluarga berikutnya tidak akan mati sepenuhnya. Saya memasukkan obat ke dalam anggur untuk menempati saluran pembuangan. Wow, ternyata memang benar begitu. Dia benar-benar melakukan ini. Saya mengalami banyak kerugian. Saya ingin menyatukan sebuah konsorsium, jual beli saham Sia Group. Saham Sia anjlok. Skandal keuangan keluarga Sia. Semua ini ulahmu, bajingan. Keluarga Sia telah bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun. Namun hal itu telah menumbuhkan sosok berhati serigala seperti dirimu. Bagaimana hasilnya? Terkejut atau tidak? Apakah ini mengejutkan? Para sahabat media yang terhormat, pasti ada banyak sekali kesalahpahaman. Kamu tidak boleh menyebarkan berita ini. Saya ingin Anda menghapus video wawancara tersebut. Oke. Kesalahpahaman Shang Yun Xiao. Begini saja. Ini belum berakhir. Harus diselesaikan. Mereka yang menyakiti grup Sia kami. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Hitung sendiri kerugian yang ditimbulkan oleh Sia Group. Saya tidak akan berpartisipasi. Kamu sudah banyak terlibat, ya? Tuan Huo mengatakan dalam video tersebut. Dia menyatukan semua konsorsium. Kelompok kami dikepung dan ditindas. Grup Jin Huida Tuan Shang. Mungkin tidak kurang terlibat. Ada banyak konsorsium yang bekerja sama dengan Huo Zhenyu. Saya tidak terlibat. Jangan menyesatkan teman-teman wartawan media. Lelucon itu akan segera terungkap. Saya melihat ketika. Apakah kamu masih berani mengatakan hal seperti itu di sini? Meskipun Huo Zhenyu dan saya telah berteman baik selama bertahun-tahun, tapi aku sama sekali tidak tahu dia seperti itu. Hubungi polisi. Dia pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Hei nak. Terima kasih telah membantu keluarga Sia saya 2 kali. Orang tua itu sangat berterima kasih kepada Anda. Masalah sepele, tidak signifikan. Hai. Ya, nak. Aku penasaran bagaimana kau berhasil membuat Huo Zhenyu mengatakan yang sebenarnya. Ah, itu mudah. Dia minum terlalu banyak sendirian, kebenaran yang mabuk. Pak, aku baru saja memberikan jimat hipnotis kepada Huo Zhenyu. Hai, nama keluargamu adalah Qin. 10 tahun yang lalu, Jiang Zhou juga memiliki keluarga Qin. Mantan keluarga kaya. Sayang sekali dia dijebak oleh orang jahat. Sejak saat itu hilang. Asli. Xia Junlong juga mengetahui sesuatu tentang keluarga Qin di masa lalu. Apakah kamu tahu siapa orang-orang jahat itu? Adalah seorang Taipan dengan latar belakang yang kuat. Dijuluki bos besar. Bisakah kamu lebih spesifik, nak? Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Qin sebelumnya? Oh, tidak. Saya akan bertanya secara santai saja. 11 tahun yang lalu. Keluarga Qin hampir musnah pada waktu itu. Mereka yang melarikan diri mendengar bahwa mereka juga diserang. Pengejaran. Oh, sungguh tragis. Orang-orang ini sangat kejam. Jika Anda gegabah meminta informasi musuh kepada Xia Jinlong, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya. Kebetulan sekali, dalam 3 bulan ini saya mendapat kesempatan untuk mendekati Xia Jinlong. Ungkapkan pembunuh tahun ini. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Itu terlalu berat. Hari ini adalah hari yang baik untuk keluarga Xia saya. Aku akan mengadakan pesta perayaan malam ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hahaha, kakek. Izinkan aku mengantarmu pulang dulu. Sampai jumpa malam ini. Oke, mari kita mulai.
Mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Bagaimana dengan ini? Tertawa lebih sulit daripada menangis. Lihat, saat dia sedih, entah kenapa aku malah merasa sedikit sedih juga. Sialan, bagaimana mungkin aku merasa kasihan pada bajingan ini? Bau alkohol. Aku akan mencuci dulu. Kamu ada di mana? Qin Wuyang. Mungkinkah itu anak laki-laki yang pernah kuselamatkan waktu itu? Bagaimana mungkin itu dia? Qin Wuyang, pria yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi anak laki-laki seperti itu di masa lalu? Hei, aku lagi-lagi sedang kesal. Xia Sweting, cepat turun. Bukankah kamu bilang akan datang ke pesta malam ini? Akan terlambat. Mengerti. Hahaha. Kakak Niu, ini cucu perempuan saya, Xia Sweting. Halo kakek sapi. Oh, oke, oke, oke. Cucu perempuan kakak Xia memiliki temperamen yang luar biasa. Hahaha, cucuku yang malang. Dia sering menyebut namanya di depanku. Kesemutan. Liu Zicheng, kita tidak terlalu akrab. Mohon panggil saya Tuan Xia di masa mendatang. Bro. Hari ini saya akan memperkenalkan Anda kepada tokoh terhormat dari keluarga Xia kita. Oh, bangsawan dari keluarga Xia. Ya, itu harus luar biasa. Hahaha semuanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para bangsawan dari keluarga Xia kami. Qin Wuyang. Kakek Xia. Ini Tuan Qin Wuyang. Biarkan begitu banyak tamu menunggu. Rara itu banyak sekali. Mengapa Qin Wuyang belum datang juga? Dia memarkir mobilnya. Kamu pergi kemana, HMPH? Cepatlah, semua orang sedang menunggumu. Yah, saya tidak terlalu paham teknologi. Ini belum berhenti. Aku akan segera ke sana. Saya dengar keluarga Xia berhasil membalikan keadaan kali ini. Perubahan besar. Semua ini gara-gara pria bernama Qin Wuyang. Jadi begini. Tempat ini sangat bagus. Apakah pembangunan gedung ini akan memakan biaya yang besar? Setiap orang. Orang ini adalah Qin Wuyang, seorang bangsawan dari keluarga Xia kami. Halo. Kapan akan disajikan? Aku kelaparan. Kakek Xia. Ini. Saya baru saja mendengar di telepon bahwa Tuan Qin sedang memarkir kendaraannya. Apakah dia bisa menjadi sopir Anda? Meskipun Qin Wuyang adalah pengemudi keluarga Xia kami. Namun, ia membongkar konspirasi Huo Zhenyu. Bantu keluarga Xia kita membalikan keadaan. Dia adalah dermawan keluarga Xia kami. Jadi begitu. Saya pikir, seperti apakah sosok Qin Wuyang yang memiliki latar belakang mendalam? Kakek Xia. Sejauh yang saya tahu, ini Tuan Qin Wuyang. Bukan hanya sopir Xia Sweting. Dia masih tunangan Xia Sweting. Apa? Aku menyesal telah membuat keputusan ini sendiri. Kurasa kau benar. Qin Wuyang memang tunangan saya. Media memotretnya di hotel hari itu. Juga tunangan saya Qin Wuyang. Hanya seorang pengemudi. Omong kosong hayalan yang memeluk paha atas seorang wanita. Bagaimana Anda bisa duduk bersama kami? Diam. Ini adalah bisnis keluarga Xia. Jangan menyela. Hei, kenapa hidangannya belum disajikan juga? Pak Qin sangat humoris. Bicaralah dengan bahasa yang mudah dipahami. Banyak orang di jamuan makan tersebut. Mohon maaf atas keterlambatan penyajiannya. Hei, akhirnya ada seseorang yang bisa bicara. Mohon diingatkan. Apakah Anda biasanya minum lebih banyak teh? Pak Kim, bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih spesifik? Apakah Anda biasanya kesulitan tidur di malam hari? Semangat tinggi sepanjang hari. Mudah marah. Terkadang hatiku terasa panas. Reaksi tersebut semakin menguat akhir-akhir ini. Kekurangan yin dan api. Api dan air tidak cocok. Api dan air tidak cocok. Jika tidak diobati tepat waktu, kondisinya akan lebih serius, bahkan nyawa. Bagaimana itu bisa bagus?
Tuan Qin, saya biasanya mengemudi di perusahaan. Apakah Anda masih berprofesi sebagai dokter paruh waktu? Mengemudi adalah kesukaan saya. Guru surgawi yang baik adalah guru surgawi profesional saya. Apakah itu pendeta Taois di gunung? Apakah penganut Taoisme masih mengenal pengobatan tradisional Tiongkok? Apakah kamu sakit? Untuk diberantas sepenuhnya, minumlah setidaknya 8 teko teh setiap hari. 8 teko teh? Apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Jika Anda ingin membasmi gulma, harus menemukan akar penyebab penyakitnya. Mohon berikan perhatian lebih kepada Bapak Qin. Jika aku bisa menyembuhkan penyakitku, saya akan membayar sejumlah besar uang. Kau pikir kau mengenakan pakaian dari kain dan linen? Kau adalah seorang guru surgawi. Aku menganggapmu sebagai pembohong. Apa yang baru saja dilihat oleh Bapak Qin adalah akurat. Tuan Song, ketika perusahaan Anda merenovasi gedung kantor, sang guru yang saya kenalkan kepada Anda, apakah itu sang master sejati? Apakah itu gedungnya? Ya, benar. Ini gedung kantor saya. Orang yang membantu Anda memahami Feng Shui sebenarnya tidak sesederhana itu. Tentu saja. Bahkan tak terlihat siapa yang mengundangnya. Ah, luar biasa. Apakah Anda sudah menemukan akar penyebab penyakit Anda? Akar penyebab penyakitku sungguh mengerikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa maksudmu? Hal ini disebabkan oleh masalah tata letak bangunan. Benar sekali. Ketika Anda bekerja di gedung ini, apakah akan lebih jelas dari biasanya? Omong kosong. Sang guru yang saya undang, tidak bisakah itu dibandingkan dengan topi lamamu? Anda memiliki kemampuan untuk menunjukkan bukti. Gedung tempat penyimpanan barang bukti terbakar. Apakah itu bisa dianggap sebagai bukti? Itu luar biasa. 5 kebakaran terjadi di gedung tersebut. Saya belum menemukan alasannya. Tuhan sejati. Tuan Song. Anda harus percaya, aku tidak bisa mempercayai topi tua ini. Tuan Qin. Apakah menurut Anda ada solusinya? Mohon berikan penjelasan kepada Bapak Qin. Ya, tapi saya belum makan siang. Saat perutku lapar. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Hei, sialau. Apakah sudah waktunya? Oh, oke. Mari kita mulai sekarang. Biarkan Qin Wu yang makan. Nah, ada baiknya juga memberi beberapa petunjuk kepada Tuan Song. Hahaha, ayo, 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 ayo. Datang, bersulang. Ini dia. Bersulang. Terima kasih, Tuan Qin. Jika Anda dapat membantu kami mengatasi bahaya Feng Shui ini. Saya ingin mempersembahkan 100 juta karya. Untuk berterima kasih. Aku belum pernah merasa sebaik ini seumur hidupku. Tuan Qi adalah akar penyebab penyakit saya. Tentu saja sudah terpecahkan. Hai, ahli. Hai, Tuan Qin. Aku bersulang untukmu. Anda bisa berbicara dengan Tuan Qin di masa mendatang. Aku, Song Ming, bisa melakukannya. Jangan pernah menolak. Hai, Guru Qin, tadi saya buta. Aku meminta maaf padamu. Tuan Qin, Anda tidak terlalu tua. Kamu mulai berlatih sejak usia dini, kan? Pria ini luar biasa. Dia tidak tampak begitu biasa. Bagus sekali. Memberikanmu hadiah. Tambahkan sesuatu yang lezat untuk Anda. Oh, saya tidak makan terong. Saya ingin makan daging. Ini adalah teripang. Jadi, terima kasih banyak. Keluarga Wuyang kami adalah seorang guru surgawi yang mulia dan terhormat dengan hukum-hukum yang luar biasa. Jika Anda tertarik dengan hal-hal ini, Anda juga bisa mengobrol dengan baik dengan Wuyang. Hahaha, Tuan Qin, mulutku terasa sedikit pahit. Pusing. Bisakah kamu merasakan denyut nadiku? Hei, si kecil. Topi usang sialan. Bukankah kamu berpura-pura menjadi hantu? Apa hebatnya ini? Diamlah. Marty kecil. Keluarga Xia Anda memiliki ahli ini. Bahkan lebih dahsyat. Hahaha, di mana. Bos Niu. Keluarga Xia kami masih harus bergantung pada Anda, para bos, untuk membantu kami. Aduh, buyung. Kakak Xia terlalu rendah hati. Beritahu saya jika ada proyek kerjasama di masa mendatang. Kami, Taurus Group, tidak akan pernah menolak. Oh, sapi bos. Dengan kata-katamu, aku akan menaruh 100 hati. Hahaha.
Anak ini jelas merupakan bintang keberuntungan keluarga Xia kami. Kapan kamu dan Wuyang berencana menikah? Kakek. Kenapa kamu menatapku? Hei, kemarilah. Apa kabar? Kamu sangat pandai meramal, kan? Hei, bagaimana itu bisa disebut sapi? Itu sangat mengagumkan. Guru, saya berhenti. Berhenti. Tolong bantu saya menghitung heksagram. Guru, saya tidak mudah memberitahu orang lain tentang heksagram. Saya akan memberi Anda bonus, ditambah 1 hari libur. Bagaimana hasilnya? Apakah aku yang selalu mengalah demi uang? Memotong. Ugh. Oke. Untuk mengambil cuti sehari. Izinkan saya menghitungnya untuk Anda. Beritahu saya apa yang harus dihitung. Menghitung pernikahan. Aku menyukai seorang anak laki-laki ketika aku masih kecil. Saya ingin menghitung apakah calon suami saya nanti adalah dia. Apakah kamu tahu nama dan tanggal lahirnya? Tidak. Ini. Ulurkan tanganmu. Ah, ada apa? Ya, apa yang sedang terjadi? Pernikahanmu telah tiba. Dan letaknya dekat dengan Anda. Tepat di sebelahmu. Ini rutinitas lama. Bukankah kau satu-satunya pria di sisiku? Hei, bukankah kamu punya pengawal di sisimu? Aku pikir kamu benar-benar bisa melakukannya. Aku sedang beristirahat. Kakak perempuan tertua. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Tidurlah lebih awal. Tidak baik jika ada pergerakan pada sensor. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Aku datang untuk melihat apakah kamu sudah tidur. Aku mau tidur. Kamu keluar duluan. Tuan Xia. Malam yang panjang. Tidur tanpa disengaja. Aku ingin berbicara denganmu tentang kehidupan. Anda. Kamu akan keluar. Saya mau 1 kaleng ini. Apakah Anda keberatan? Oh, haus sekali. Teman? Kau tidak bisa pergi meskipun kau membunuh Xia Sweting. Kenapa kamu tidak keluar sekarang? Mari kita bicara tentang kehidupan bersama. Jangan bergerak. Hei bro. Tenang saja. Mungkin Anda juga berada di sini untuk uang. Berapa gaji yang Anda terima dari orang yang mempekerjakan Anda? Kami selalu bisa memberi Anda 2 kali lipat di musim panas. Apakah Anda benar, Tuan Xia? Ya. Saya bisa memberi Anda 2 kali lipat. Entah aku yang membunuh Xia Sweting dan membiarkanmu pergi hari ini juga. Atau setelah aku membunuh Xia Sweting, mari kita bertarung. Anda yang memilih. Dengan kecepatan saya, kamu sama sekali tidak bisa menyakiti Xia Sweting. Jadi, Anda harus memanfaatkan kesempatan yang saya berikan ini. Aku sedang mengarang cerita ala Lao Tzu. Aku tak percaya kau lebih cepat dariku. Kau membuatnya menangis. Jadi, kamu dalam masalah besar. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berpura-pura mati. Ya. Ini kesempatan terakhirmu. Kemudian tunggu untuk mengambil jenazah Xia Sweting. Memberi Anda kesempatan untuk hidup. Mengatakan, siapa yang mengirimmu? Hai. Apakah Anda benar-benar memiliki etos kerja yang baik? Dia meninggal. Hei, aku bunuh diri. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Oke. Saya akan menghubungi polisi terlebih dahulu. Saudara Sheng, aku di dalam. Tentang Anda dan bos besar, aku tidak mengatakan apapun. Kamu harus menarikku keluar. Ya, kerja bagus.
Jangan khawatir, aku akan mengurusnya di luar. Saya akan mencoba membantu Anda mempersingkat kalimat Anda, Xie Xiang. Bagaimana rumah selanjutnya? Rumah selanjutnya hanya bersifat sementara. Saya sudah membicarakannya dengan bos besar. Jangan khawatir, mereka sudah mati. Seberapa banyak bisnis yang telah dicuri keluarga Xia dari bos besar selama bertahun-tahun? Jangan pernah biarkan keluarga Xia pergi. Apa itu psikotik? Bunuh diri. Buang satu. Hump. Ah, Kakak Xiang, ada apa? Tidak banyak yang terjadi, saudaraku. Tetaplah tenang, aku akan kembali duluan. Saudara Xiang, jangan khawatir. Saat aku pergi, aku akan terus berjuang di sisimu. Bela bos besar. Oke. Ayo. Hai. Tetap di tempat. Ah, ug. Persiapkan para tahanan di penjara Jiangzhou. Pukuli Hu Zhenyu. Saudaraku, kau tahu terlalu banyak. Karena Xia Sueting belum meninggal. Aku hanya bisa merasa telah diperlakukan tidak adil olehmu. Hai, Xia Sueting. Kamu menungguku. Pergi keluar seharian. Kukira kau tersesat. Gadis ini memiliki tubuh yang menakjubkan. Hai. Belum pernah tidur selarut ini. Apakah kamu menunggu kita untuk berlatih bersama? Apa kau tidak lihat aku sedang berolahraga? Oh ya? Sebaiknya kamu bersikap lebih baik saat berbicara denganku di masa mendatang. Hei, apa maksudmu dengan itu? Kapan aku pernah bersikap tidak sopan padamu? Saya akan menghadiri acara penting besok. Akhir-akhir ini kamu jujur padaku. Jangan membuat hal-hal aneh itu. Agar tidak merusak reputasi keluarga Xia saya. Kapan aku melakukan sesuatu yang berantakan? Pokoknya, saya sudah mengganti kunci kombinasi di lantai atas. Mereka yang bukan berusia 3 atau 4 tahun tidak akan naik. Jenis angin apa yang kamu hisap? Hei 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 UPS. Oh 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 oh. Aduh, kakiku. Aduh oh oh oh. Itu disentuh. Jika itu menunda Singi, kerugian yang dialami Xia Group akan sangat besar dan tak terukur. Aduh, kakiku. Pak, jika kamu terluka, saya akan mengganti sebagian uang tersebut kepada Anda. Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Saya ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan sekarang. Ada berapa banyak uang bau itu? Kamu harus mengantarku ke rumah sakit sendiri. Kamu tidak bisa pergi. Bos terakhirlah yang memberikan uang yang cukup. Mari kita tahan wanita ini. Tidak boleh membiarkannya tiba di lokasi penandatanganan. Bagaimana situasi dengan Bapak Xia? Kamu membunuh seseorang. Datanglah cepat. Kebetulan sekali, masalah ini diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Saya akan menandatangani kontrak sekarang. Ambil uangnya. Bawalah dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku duluan. Kamu tidak bisa pergi. Kamu memukulku. Kamu tidak bisa pergi. Apa yang kau lakukan? Dasar nakal. Teman ini, jangan bertingkah kurang ajar di depan umum. Tidak. Siapakah kamu? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Saya sopir Bapak Xia. Tuan Xia, serahkan masalah ini kepada saya untuk diselesaikan. Tolong saya membunuh seseorang. Datang dan lihatlah, adikku. Bosmulah yang memukul seseorang. Dia harus bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan dengan driver yang rusak? Jadi ini kejahatan, geng? Lumayan menarik. Saya memperbaiki beberapa cedera akibat air bah. Aku bisa membantu kakak laki-laki ini. Di bagian mana Anda merasa sakit? Sakit di mana-mana, kan? Ah, Tuan Xia sangat terluka. Pergelangan tanganku patah. Apakah di sini juga terasa sakit? Tidak,
Tuan Xia mengalami cedera serius. Pergelangan kaki patah. Coba saya periksa apakah ada tempat lain di sekitar leher dan pinggang. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Silakan. Aku tidak merasakan sakit sekarang. Kakak laki-laki memiliki penglihatan yang baik. Luar biasa. Luar biasa. Bro, sakit banget. Harus pergi ke rumah sakit. Jika kamu tidak pergi, itu akan sia-sia. Bawa saya ke rumah sakit. Dia berhasil memukulnya. Aku harus membiarkan dia mengantarkannya. Anak ini sedang menggendong sia-sia outing. Sepertinya ada masalah. Hai. Maka dari itu. Hai. Oh, silakan masuk. Hei tidak. Waktu 25 menit untuk menandatangani kontrak. Tidak bisa mengejar. Lupakan saja. Ayo pergi. Bawa kamu ke rumah sakit dulu. Secara keseluruhan, kinerjanya buruk. Aku yang akan mengemudi. Ayo, kita pergi. Maafkan aku, kakak. Mobil ini hanya 2 kursi. Aku hanya bisa merasa dikhianati olehmu terlebih dahulu. Ayo, Tuan Xia. Tuan Xia, apa yang baru saja Anda katakan sudah terlambat. Saya tidak bisa menandatangani kontrak sampai pukul 9.40. Tidak bisa mengimbangi sekarang. Tersisa 24 menit. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Yang harap mengemudi pelan-pelan. Dan ini adalah pusat kota. Jika Anda lebih lambat, Anda tidak akan bisa memasuki lubang jembatan. Tapi, ini terlalu berbahaya. Selain itu, ada orang lain yang menunggu untuk dibawa ke rumah sakit nanti. Dia tidak akan meninggal dalam waktu singkat, jangan khawatir. Barangnya benar-benar sudah sampai, baru 17 menit berlalu. Terima kasih. Saya memenangkan kontrak untuk mentraktir Anda makan besar. Sungguh wanita gila yang tidak peduli dengan pekerjaannya. Saudaraku, bersabarlah denganku. Apakah Tuan Xia benar-benar akan mengirimmu ke rumah sakit setelah menandatangani kontrak? Hei bro, aku serius. Nanti aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku bertemu denganmu. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Kontrak tersebut berhasil dimenangkan. Kamu ingin makan apa? Aku akan mentraktirmu makan malam mewah malam ini. Jangan tunda urusan bisnisnya. Apa menu makan malam hari ini? Biarkan saya memikirkannya dulu. Oh, benar. Kapan kemampuan mengemudimu menjadi sebagus ini? Saya menghabiskan malam dengan berlatih mengemudi. Manusia selalu harus membuat kemajuan. Begitu dahsyat dalam satu malam. Aku tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, benar. Tahukah Anda bahwa ada seseorang bernama Big Boss di kota Xiangzhou? Julukan yang sangat kotor. Dia sudah cukup tua. Nanti aku tanya kakek. Ya? Oke. Ayo, Tuan Xia. Orang idiot semuanya sampah. Bodoh. Biarkan kamu menyentuh porselen. Saya penyandang disabilitas. Aku kembali dalam keadaan depresi. Pembunuh terakhir gagal. Kali ini porselen sentuhnya tersumbat. Setiap kali, pria bernama Qin Wuyang selalu hadir. Tentara besi Xianlang. Kalian berdua adalah pendamping pengantin pria terbaikku. Qin Wuyang bergantung padamu. Tuan Sang, jangan khawatir. Kita akan melakukannya malam ini. Oke. Qin Wuyang berani merusak perbuatan baik Lao Zu. Mati. Tuan Lai Xia. Datang. Mengapa tempat seperti ini? Apa yang sedang terjadi di sini? Bos yang lezat. Ayo,
wanita cantik. Mari kita pesan. Anda puas dengan rasa kemasannya? Saya belum pernah ke warung pinggir jalan ini. Jenis sapi apakah ini? Siapakah Niu Chong ini? Bergizi. Kamu sudah lelah seharian. Anda bisa memesan beberapa. Nah, harta karun domba ini juga sangat mengenyangkan. Anda bisa memesan beberapa dan mencobanya. Sangat bergizi. Aku sudah memesannya. Ayolah. Bos, saya ingin beberapa ginjal lagi. Beberapa tusuk sate daging. Dapatkan tendon. Kakak laki-laki, kamu mencoba membunuh pacar orang lain di malam hari. Mengapa Qin Wuyang memesan begitu banyak ginjal di malam hari? Kekurangan ginjal. Aku tidak berbohong. Bukankah kamu sudah mengujinya malam itu? Kamu berperan sebagai penjahat jenis apa? Ayo makan selagi masih hangat. Bagaimana hasilnya? Niu Chong kuat. Lemak domba itu empuk, tapi baunya agak asam. Apa-apaan ini? Niu Chong adalah seorang cambuk banteng. Lemak domba adalah testis. Ini semua hal-hal besar. Qin Wuyang, apakah kau seorang preman bau? Kamu tadi menikmati waktu makanmu. Saat saya sudah kenyang, saya mulai memalingkan wajah dan tidak mengenali orang-orang. Tuan Xia, makanlah lebih banyak. Saya akan menuangkan air. Hai, Qin Wuyang ini. Apa yang sedang dia rencanakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu hanya buang air kecil? SSST. Apakah kamu melihat mereka? Tidak melihat Pergilah ke sana dan lihatlah. Apa yang baru saja terjadi? Orang-orang itu, apa yang mereka lakukan? Mereka seharusnya menjadi pembunuh, punya senjata, pembunuh. Mereka di sini untuk membunuhmu. Kurasa begitu. Jika kamu takut, aku pindah sekarang. Aku tidak takut. Tatapan penuh tekad ini, sepertinya wanita dari 12 tahun yang lalu. Apakah masih ada anggur? Aku ingin minum sedikit tekanan. Saya tidak melihatnya. Kamu sangat pemalu. Anda menunggu hingga anggurnya habis. Oke, ayo kita mabuk-mabukan. Hei, si pembunuh pasti akan mengejarnya. Cara terbaik agar kamu tidak takut adalah dengan membuatmu mabuk. Ya, anggur yang enak. Aku tidak melihat bahwa kamu cukup tampan. Hei, ceritakan padaku. Ketampanan adalah kelemahan seorang saudara laki-laki. Aku akan memberimu beberapa pujian, dan kau akan masuk surga. Terdapat pergerakan pada susunan deteksi. Mereka seharusnya ada di sini. Baiklah, kita hampir selesai minum-minum hari ini. Aku akan membantumu berdiri untuk beristirahat dulu. Minumlah lagi. Ayo cepat. Oh, benar. Saya sangat menyukai lagu-lagu yang Anda putar sebelumnya. Pak Xia terpengaruh dan naik ke atas untuk memutar beberapa lagu untuk didengarkan. Benarkah? Bahkan jika kamu punya selera, kamu menunggu wanita tua itu naik ke atas panggung dan memainkan lagu untukmu. Aku ingin menikmati bernyanyi sendirian. Anda. Baik. Saya tidak bisa bangun atau duduk. Nikmati saja sendiri. Oke. Tidak.
Ini dia, lihat yang ada di tangan. Pencurian. Kamu sangat berani. Oke. Hai. Mengapa lampunya mati? Yo Jing Wuyang. Kamu masih di sini. Aku bilang kamu baik-baik saja. Kenapa kamu mematikan lampu? Saya suka mematikan lampu dan mendengarkan musik dalam keheningan. Oke. Apa itu? Haha, mainan kecil. Berapa usiamu? Bermain dengan pistol mainan. Kekanak-kanakan. Berhentilah mengganggu kucing. Ayo keluar. Inuya, kau benar-benar pengkhianat. Ya, terima kasih banyak. Ceritakan padaku tentang itu, siapa yang mengirimmu? Bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Lalu aku akan pingsan. Kau meletakkan pistol itu. Tadi malam, kalian berdua diam-diam mengikuti dari restoran barbecue itu. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, jangan berani bersikap keras di bagian depan. HMPH, kalau kau menembak, saudaramu pasti akan mati duluan. Kamu ingin bersikap keras di bagian depan, kan? Kemudian letakkan senjatanya bersama-sama, berkelahi secara terbuka. Oke. Hitung mundur 3 angka. Mari kita letakkan senjata itu bersama-sama. 1 hei. Uhahaha. Sang guru berkata bahwa orang-orang di kaki gunung itu jahat. Kupikir kalian berdua tidak akan melempar senjata. Qin Wuyang itu pengkhianat, kau tak tahu malu. Hei, terima kasih. 1 menit yang lalu. Nah, saudaramu baru saja memujiku. Tuan kecilmu, aku bukan tipe orang yang tidak memperhitungkan. Atau jimat pengganti mudah digunakan. Aku harus mengingatkan Xia Sweting untuk mematikan stereo. Hei, stereonya mati, sudah waktunya tidur. Aku merasa tidak enak. Aku sangat stres. Aku sangat merindukannya. Aku tak pernah merasa cukup dan minum terlalu banyak. Sudahlah. Bagaimanapun, dicuci bersama. Kalau begitu, mari kita mandi bersama. Jangan memanfaatkan orang lain. Hai. Tidak masalah berbaring di sini sepanjang waktu. Bagaimana jika kamu terkena flu? Tidak mudah menjadi pria yang murni dan baik hati. Ah, si bajingan bau. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengumpat? Aku sedang membantumu. Qin Wuyang. Jika aku tidak bangun, apakah kamu mempermalukanku lagi?
Jika aku ingin mengganggumu, mengapa aku harus menunggu sampai kau bangun? Kamu muntah sampai mengenai dirimu sendiri tadi malam. Ini sungguh baik dan tidak memberikan imbalan apapun. Aku muntah. Mengapa aku tidak ingat? Hai. Lupakan saja. Cepat turun untukku. Anda bisa turun ke bawah. Tolong periksa untuk saya. Lantai 9, nomor 1623 Jalan Siwan, alamat ini. Dan kamu benar-benar salah paham padaku. Oke. Apa ini? Hei, jangan bergerak. Akhirnya ketemu. Untungnya, itu tidak hilang. Apa-apaan? Tidak seorang pun bisa menyentuhnya. Ini miliknya. Tidak seorang pun diperbolehkan bergerak. Qin Wuyang, kamu penuh kebencian, kesalahpahaman yang baik. Aku ingin melihat apa yang telah kamu lakukan untukku. Si pembunuh ada di sini. Ternyata itu memang untuk menghindari keterlibatan saya. Jadi, izinkan saya naik ke atas untuk memainkan lagu. Ini aku. Aku benar-benar muntah. Bocah nakal ini. Kau telah melakukan banyak hal padaku di belakangku. Saya ingin meminta maaf kepadanya dengan tulus. Oh, benar. Alamat yang baru saja dia sebutkan. Tentara Besi Xielang. Kalian berdua telah sepenuhnya mengkhianati kepercayaan saya kepada kalian berdua. Tuan Xiang, saya tidak menyangka cucu Anda begitu licik. Aku jatuh cinta pada cucu itu. Beri kami kesempatan lagi. Aku tak akan merindukan waktu ini. Pergi juga. Kali ini aku tidak membongkar aib ayahku. Sudah beruntung. Jika kamu pergi lagi, apa gunanya? Siapa yang memberimu isi perut anjing itu? Diam. Saat kalian berdua kembali, apakah kamu yakin tidak ada yang mengikutimu? Tidak juga. Tidak, sebenarnya. Bergulinglah dan lihat sendiri. Dia mengatakan bahwa dia tidak sedang diikuti. Mengapa Xia Sweting datang ke sini? Mengapa dia ada di sini? Tuan Xiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih cara lama. Mari kita bersembunyi dan biarkan Marina yang menanganinya. Ayo, ayo, ayo. Halo? Anda ingin tahu apa? Saya Xia Sweting, Presiden Xia Group. Saya ingin datang dan mencari tahu situasinya. Halo Nona Xia. Nama saya Marina. Apa yang ingin Anda ketahui? Apa nama perusahaan kita? Bisnis apa yang Anda jalankan? Nona Xia. Anda bahkan tidak tahu nama perusahaan saya. Silakan ajukan pertanyaan. Bukankah itu tidak sopan? Saya tadi berada di luar. Saya mendengar bahwa perusahaan kita adalah perusahaan besar. Jadi berpikir, apakah kita bisa menjalin kerja sama bisnis di masa depan? Kami melakukan perencanaan sumber daya manusia. Jika perlu, kami akan merekomendasikan talenta kepada Bapak Xia. Bagus. Perusahaan kami hanya membutuhkan ini. Lencana Konsorsium Jin Huida. Perusahaan Shangyun Xiao? Terima kasih. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Mari kita hubungi di lain hari. Di siang bolong. Kamu mau apa? Tuan Xia? Anda tidak bisa pergi. Bukan itu yang dia inginkan. Inilah yang ingin kami lakukan. Saya menyarankan Anda untuk bersikap baik. Jika tidak, saya bisa menghubungi polisi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Hei, bersikaplah lembut. Wanita yang sangat cantik. Pastikan saudara-saudara itu bahagia. Jika perempuan pengecut seperti itu tidak mau bermain dengannya, lebih baik mati saja. Bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Hahaha. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu uang. Saya tidak menginginkan uang. Pagina Bao. Izinkan saya berbicara. Ah. Kematian di pengadilan. Seseorang sedang datang. Mengapa serangan kritisnya tidak mengenai target? Apa pekerjaanmu? Saya sedang mengantarkan sarapan. Kami tidak sarapan di sini. Anda mengirimkannya dengan cara yang salah. Itu tidak akan salah. Ini sarapan yang Anda pesan. Biarkan aku masuk. Jika tidak, nanti akan dingin dan memengaruhi rasanya. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Letakkan barang-barangmu dan pergilah. Qin Wuyang. Hei, hapus kata "fuk" dulu. Dilarang mengumpat. Peradaban harus diamati. Terima kasih, Bapak Xia. Aku akan mengantarkannya padamu. Datanglah lebih awal. Hal itu tertunda karena cucu-cucu ini. Hal itu sedikit memengaruhi rasanya.
Ada apa dengan otakmu? Aku tidak bisa melihat apa yang sedang kulakukan. Penculikan apa? Mungkin membunuh orang. Bunuh dia. Kamu mempermainkanku semalam. Anda mengantarkannya sendiri ke depan pintu Anda. Sepertinya hari ini aku membiarkan kalian mati bersama. Kamu bergerak lebih cepat. Apakah ini lebih cepat dari peluru? Meskipun lebih cepat dari peluru. Tapi aku bisa mencegahmu menembak. Membual. Lepaskan dia. Biarkan saja. Kenapa kamu berteriak? Qin Muyang dan Xia Sweting berada di tanganku. Menyerah sekarang. Qin Muyang. Salah satu dari kita harus selamat. Kamu harus cepat-cepat mencari cara untuk melarikan diri. Qin Muyang, setahu saya, Xia Sweting adalah tunanganmu. Apakah kau rela menyaksikan dia mati di tanganku? Hei, hei, hei. Ya, saya mau. Oke, saya mau. Tapi aku tidak tahu apakah dia mau. Kau sudah selesai. Lepaskan Xia Sweting, atau dia akan menembakmu. Ini semua salahmu. Kaulah yang membawaku ke tempat mengerikan ini. Itu hampir merenggut nyawaku. Aku bilang kakak perempuan, saya hanya meminta Anda untuk memeriksa lokasi ini untuk saya. Aku tidak memintamu untuk mencarinya sendiri di sini. Bukankah seharusnya aku datang untuk mengeceknya untukmu, dan sekarang kau menyalahkanku? Apakah kamu memiliki hati nurani? Saya mengundang Anda hari ini. Ingatlah untuk memberitahu saya kemana Anda akan pergi di masa mendatang. Seandainya saya tidak meminta bantuan asisten Anda. Aku bahkan tidak tahu kau datang ke sini sendirian. Mengapa aku berbicara denganmu? Aku bukanlah dirimu. Akulah priamu. Sementara, aku bertanya, apakah kamu cukup menggoda? Aku lupa tentangmu. Oh ya? Ada orang lain yang ingin membunuh kita. Sepertinya Xia Sweting menemukan sesuatu hari ini. Dalang dibalik semua ini melarikan diri, tapi kita akan segera menemukannya. Mari kita kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Seperti apa penampilan Qin Wuyang saat tidur di sini di siang bolong? Kamu akan tidur di luar. Aku akan tidur di sini saja. Sofa ini empuk dan nyaman. Siapa yang ada di pagi hari? Guru Qi, ini aku. Saya Yu Yongping. Tuan Yu, apa kabar? Hei, terima kasih Guru Qin. Dewa Feng Shui. Saya menandatangani daftar hari ini. Kamu luar biasa. Hei, mudah untuk mengatakannya. Anda membantu Tuan Xia. Bahkan, apakah Guru Qin punya waktu malam ini? Saya mengundang sang guru ke sauna. Apa yang harus dilakukan saat mandi? Saya sibuk. Aku tidak bebas. Ini bukan sekadar sauna. Dan wanita-wanita cantik yang melakukan pijat seluruh tubuh. Ada banyak proyek menarik. Baiklah, karena Anda baik hati. Saya juga melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Sampai jumpa nanti malam. Qin Wuyang, kau benar-benar semakin tidak tahu malu. Menurutmu, apakah aku mau pergi? Bukankah ini juga demi grup Xia kita? Untuk grup Xia. Setidaknya mereka menginvestasikan 500 juta padamu. Apakah kamu tidak bisa memperhatikan perasaan orang lain? Baiklah, silakan pergi jika Anda mau. Tapi sebaiknya kau jujur padaku. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa memasuki pintu villa saya di masa mendatang. Lihat apa yang kamu katakan. Aku mau mandi. Ini akan semakin bersih dan bersih seiring berjalannya waktu. Cara bermain-main. Semuanya sudah berakhir. Hai. Lihat apa yang kau katakan. Saya baru saja mau mandi. Apakah kamu mengendarai sepeda motor? Hei, aku bertemu seorang wanita cantik di ujung jalan. Sangat indah. Lebih cantik dariku. Sebenarnya tidak juga. Kamu cantik. Semarak. Berhenti bicara, biar ku beritahu. Kamu masih tunanganku. Tunjukkan padaku beberapa aturan di luar sana. Perhatikan gambarnya.
Layanan VIP laser untuk tahi lalat dan tato alis di rumah sakit bedah plastik. Mungkinkah itu sia sweating? Singkirkan tahi lalat merah di tubuh Anda. Kamu mau apa? Saya ingin bertanya. Apakah kamu? Saya hanya akan menghilangkan tahi lalat merah di bagian belakang pinggang saya. Apakah anak ini benar-benar curiga bahwa saya melakukan operasi plastik? Ya, ya, ya. Saya baru saja pergi ke rumah sakit bedah plastik. Aku palsu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, menurut berita, gadis kecil itu kala itu kemungkinan besar adalah sia sweating. Apakah Anda memiliki tahi lalat merah di pinggang kiri Anda? Ya. Bagaimana kamu tahu? Kaulah orang yang selama ini kucari. Ah, saya Xiao Hao. Xiao Hao. Akhirnya aku menemukanmu. Kau tak akan pernah bisa lepas dari genggamanku di masa depan.